Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsha Yolanda. Saya dari tingkat 1B dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, tahun ajaran 2021-2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi itu terdapat dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri kita sendiri atau dari diri pribadi. Yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor eksternal sendiri merupakan penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab di luar. Berikut penjelasannya. Nah, ini contoh-contoh faktor internal. Yang pertama, sifat tamak manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Dan yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Sifat tamak manusia. Korupsi adalah kejahatan yang profesional yang rakus sudah berkecukupan. Tapi serakah mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu biasa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang itu konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan melakukan korupsi. Nah, ini contoh-contoh faktor eksternal, faktor yang disebabkan oleh faktor-faktor luar. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, dan yang ketiga faktor ekonomi. Nah, faktor politik, hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan. Bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari lemahnya penegakan hukum. Praktik penegakan hukum bisa dililit berbagai permasalahan yang menunjukkan hukum dari tujuannya. Publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, termasuk putusan-putusan pengadilan. Dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi loh. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Namun, kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Ini membuat korupsi sebenarnya bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Nah, mungkin sekian dari materi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita sebagai generasi penerus bangsa, ayo kita lawan korupsi. Stop korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.